Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Wismonogi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi terbaru dari BKN terkait dengan info penting yang akan disampaikan Kepala BKN terkait dengan pelamar P3K 2021. Baiklah, sebelum ke informasi selengkapnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Di sini di media online jpnn.com tuh dimuat berita pada hari ini Senin 5 Juli pukul 10:13 waktu Indonesia Barat dengan judul info penting Kepala BKN untuk honorer K2 pelamar P3K 2021 yang tabah ya. Nah, kita lihat beritanya. Pendaftaran CPNS 2021 dan P3K yang dibuka sejak 30 Juni masih diwarnai masalah, terutama bagi guru honorer K2. Tidak hanya untuk CPNS dan P3K 2021 non-guru, formasi P3K guru yang sejatinya butuh banyak pelamar, akses masuknya malah sangat sulit. Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta, Nur Baiti, mengungkap banyak rekannya tidak bisa mendaftar P3K. Meski mereka masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tetapi ketika mengakses jalur honorer K2 malah tercantum mereka tidak ada di database. Itu bagaimana ya, formasinya memang banyak dibuka tetapi teman-teman honorer K2 enggak bisa masuk, kan sama saja merugikan honorer K2, kata Nur kepada jpnn.com Senin 5 Juli. Selain itu katanya formasi P3K 2021 non-guru syaratnya juga sangat berat karena harus ada sertifikat keahlian. Nur menilai hal itu bentuk ketidakseriusan pemerintah menuntaskan masalah honorer K2. Nanti kalau dipanggil Komisi 2 DPR RI, pemerintah pasti bilang sudah dibuka formasinya, padahal syaratnya sangat tidak pro honorer K2, ucapnya. Kemudian menanggapi hal tersebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dihubungi jpnn.com secara terpisah mengungkapkan alasan mengapa sampai ada pelamar yang tidak bisa mendaftar di jalur honorer K2. Menurut beliau, banyak Pemda yang sudah minta honorer K2 dihapus dari database BKN, terutama guru yang tidak mengajar. Jadi BKN menghapus datanya atas permintaan Pemda sendiri, dan itu bukan cuma usulan 1 atau 2 Pemda saja, tetapi banyak, ungkap Bima. Dia menegaskan juga guru honorer yang masuk database BKN maupun Dapodi statusnya harus bekerja sampai sekarang dan tidak boleh putus. Jika terputus, otomatis tertolak oleh sistem karena dianggap tidak mengajar. Terkait syarat sertifikat keahlian untuk P3K non-guru, lanjutnya memang harus dilengkapi sertifikat keahlian. Dia mencontohkan P3K formasi tenaga kesehatan mesti punya sertifikat semacam STR. Itu syaratnya mutlak, setiap pelamar P3K non-guru formasi tertentu harus dilengkapi dengan sertifikat keahlian, pungkasnya. Jadi itulah informasi penting dari BKN untuk para pelamar P3K 2021, dan di sini sudah jelas teman-teman bahwasanya guru honorer yang bisa mendaftar itu selain terdata di Dapodik memang harus aktif statusnya mengajar agar tidak tertolak di sistem nantinya, karena ini langsung sinkron dengan data Dapodik yang aktif atau yang statusnya guru honorer masih mengajar. Nah, ini juga selaras dengan hasil wawancara Kepala BKN beberapa waktu yang lalu dengan media jpn.com juga, yang menyebutkan bahwasanya pemerintah menginginkan yang bisa ikut CSN di tahun 2021 ini terkhusus untuk honorer, yaitu benar-benar yang sudah menghonor dan yang bekerja. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja dengarkan wawancara beliau beberapa waktu yang lalu. Bapak pernah menjelaskan kompetisi yang di tahun ini para honorer itu tetap bisa 3 kali gitu Bapak ya, 3 kali tes ya. Kalau lolos passing grade nanti dialokasikan pengangkatannya di tahun-tahun berikutnya. Seringkali kami, katakanlah saya lah Pak ya, seringkali kan kebijakan ini berubah-ubah. Mungkin nanti siapa pejabat, siapa Bapak, siapa tahu nanti Bapak promosi kemana udah ganti lagi kebijakan. Nah, ada nggak jaminan nih Bapak? Katakanlah boleh ikut semua, siapa yang lolos nggak ada formasinya tahun depan diangkat, tiba-tiba begitu ikut tes nggak diangkat. Kan kecemasan ini wajar Pak, ketika kasus 2019 kan gitu, menunggu ketidakpastian begitu lama.
bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada para guru honorer terutama ya, dan honorer secara umum? Jadi yang kita perlu pegang adalah formasi real, bukan jumlah formasi yang diusulkan, ya kan? Itu kan 1 juta orang, ya. Tapi formasi realnya sekarang ini 531 ribu. Jadi itu yang kita penuhi dulu, ya. Nah, ini kan mereka punya 3 kali kesempatan, ya, 3 kali kesempatan. Kalau lulus, tapi ini tidak berlaku sama sebetulnya 3 kali kesempatan. Jadi yang punya 3 kali kesempatan sebetulnya orang-orang yang namanya terdaftar dalam database honorer kehakiman maupun dalam data itu yang punya 3 kali kesempatan. Jadi pertama, yang dulu ini, kalau formasinya ada banyak, silakan saja. Tapi kalau formasinya tidak, hanya orang-orang yang ada dalam formasi itu, yang tercatat dalam formasi itu yang boleh ikut. Jadi mereka dulu. Nah, kalau ini belum terisi semua, ada keduanya, ditambahin lagi. Nah, yang belum lulus ini tambah lagi dengan kelompok yang punya sertifikat tes, belum lagi tambahin lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kami berharap yang honorer benerannya ini bisa mendapatkan peluang lebih baik. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, sebenarnya ini juga pasti Bapak juga sering menghadapi nih ketika rapat kerja dengan Komisi 2, para wakil rakyat selalu bertanya, ini gimana Pak? Kami di daerah selalu ditanya honorer. Nah, ini sebagai wakil rakyat di konstituennya, dari dulu selalu rapat itu yang disampaikan. Apalagi yang belum terserap, katakanlah tenaga teknik administrasi, tenaga kependidikan non guru itu. Nah, ini sampai sekarang seperti itu Bapak. Seperti tidak terwadai ini, saya sudah menghabis sekian puluh tahun. Kawan-kawan sudah pada terangkat jadi ASN, nasib kami nggak jelas, ditampung pun, diberi peluang pun tidak. Bagaimana Bapak? Jelaskan ini. Jadi sebetulnya kita kan merekrut orang, ya, untuk melakukan suatu pidana. Pidananya itu apa? Satu pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kalau kita berbicara kualitas pendidikan, tentu orang-orang yang kita rekrut harus memenuhi standar. Honorer ini kan tidak. Ya, honorer ini kan kepala sekolah yang merekrut orang tanpa ada suatu sistem rekrutmen yang memadai. Mungkin karena dia kenalnya itu, ya. Tapi maaf Bapak, di titik ini saya potong dulu ya Pak. Ya, tapi faktanya kan dibutuhkan Bapak. Faktanya sekian tahun mereka bekerja. Jadi ini ada di suatu daerah pulauan, gurunya lengkap. Ya. Ini ada dana bos, ada komite sekolah. Kita punya uang untuk hire satu orang pembantu. Ini satu orang guru bilang, saya di kota dong Pak, kan tidak ada yang mengganti saya honorer di sana. Jadi ke kota ada honorer. Yang lain-lain kok kamu enak ya. Jadi dia kemudian dari sumber lain, ya. Ada mereka ke kota semua. Ini guru honorer semua ini. Saya pernah ke sana. Ini kok nggak ada guru honorer? Apa nggak ada? Ada Pak, tapi mereka di kota. Jadi di sisi distribusi guru dan kebijakan kalau dibilang suka-suka di era ekonomi itu. Iya, ya. Ini sebelum otonomi sudah terjadi. Jadi kan kita sekarang harus membereskan bagaimana meningkatkan kualitas. Jadi yang harus kita lihat pertama adalah kualitas murid-murid. Iya kan? Nah, kan tingkat kualitas pendidikan kita dari bisa, dari matematik, dari membaca, dari yang lain-lain kan turun kan. Ya. Jadi sudah ada honorer itu. Apakah dengan beralih status mereka menjadi ASN kualitasnya akan naik? Kan enggak. Tidak ada perubahan di sana kan. Nah, ini bagaimana terusan? Gitu. Apakah kita akan terus tinggal seperti itu?
Nah, jadi mestinya kan mereka harus kemudian bisa mengupgrade dirinya. Nah, yang ingin diinginkan dari tes 3 kali ini. Jadi mereka dites. Kok saya udah mengabdi 20 tahun? Iya, tapi kan nggak ada standar. Masa kita akan biarkan terus murid-murid itu dengan tidak pengajar yang tidak terstandar itu. betul. Jadi pengajar-pengajar ini kan tidak masih di bawah kualitas lah gitu ya. Itu kita harus ditingkatkan dulu. Diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. Dan dalam tes di antaranya mereka juga dibimbelkan, Iya. training gitu kan. Kalau 3 kali nggak bisa ya gimana gitu kan? Masa iya kita korbankan siswanya? Jadi ya harus ada keseimbangan kan ya antara guru yang baik dengan sikap humanistis, ya. Nggak bisa dipotong juga gitu. Kita berikan Ada pendekatan yang humanis seperti bimbel gitu Bapak ya. dan juga Atau mungkin udah ada bocoran nih, soalnya sama nggak dengan tahun 2019 Pak? itu yang bikin soal teman-teman kami juga. Untuk P3K ini khusus guru. Iya. Itu yang menyelenggarakan tesnya adalah ini. Nah, karena kalau BKN 3 kali gitu, nah kapan kerjanya nih? Yang ini aja belum selesai gitu ya. Jadi silakan saja itu di Kemdikbud yang akan mengelola itu. Nah, saya sih berharap memang teman-teman honorer ini juga meningkatkan pengetahuan dong untuk menyiapkan diri untuk tes ini. Jadi jangan tidak air mengalir aja itulah pokoknya kita udah 20 tahun masa nggak diterima sih apa penghargaannya. Dan Anda masuknya juga nggak pakai tes, nggak pakai apa gitu kan. Ini juga menghalangi orang lain untuk bisa bekerja di sana, orang yang baik kan. Iya. Ya banyak hal seperti itu salah ya. Iya, memang ada beberapa perlakuan khusus, artinya ada pendekatan humanis untuk para penunut. Tapi juga kalau dituntut berlebihan harus belajar, Bapak mungkin juga sudah sering bertemu nih para honorer yang sudah sepuh gitu kan, udah berumur. Kan saya tahu suka mengejar-ngejar, pengen menyampaikan aspirasi langsung ke Bapak. Bapak ketika katakanlah dalam situasi seperti ini harus ketemu tokoh-tokoh honorer, barangkali pas mau tidur tuh ngebayangin ini tadi sudah sepuh banget, nanti tesnya kayak apa ya, ngadepin soal-soal apa nggak gemeteran, udah keringetan dulu, mungkin malamnya sudah nggak bisa tidur. Bagaimana perasaan Bapak? Kan sebenarnya tesnya itu adalah materi-materi untuk mengajar mereka. Ya kan? Iya. Yang mereka ajarkan pada siswa. Kalau memang mengajar pasti bisa Bisa gitu kan? Kayak sekarang ini, kalau mereka tidak mau belajar materi-materi yang mereka ajarkan kepada siswa, gimana dong? Apa yang mau dikorbankan siswanya? Ya kan, itu juga harus berhitung consideration nih kalau seperti itu, gitu kan. Mereka adalah masa depan bangsa untuk 20-30 tahun lagi. Apakah kita tidak melakukan intervensi bagi generasi ke depan ini sehingga bangsa ini menjadi lebih baik? Nah, tentu kita juga tidak begitu kejam kan soal itu. Kita berikan kesempatan. Nah, ini kan kemudian kompetisi alamiah ya. Kalau orang mau memperbaiki dirinya, kemudian dia memang masih punya motivasi untuk mengajar, meningkatkan kualitasnya sehingga yang dididik yang bisa lebih baik lagi, ya aja gitu. Tapi kalau dia nggak mau belajar atau dia juga tidak bisa belajar untuk mengembangkan dirinya, bagaimana gitu kan? Harus ada keputusan yang tegas di sana. Ada silakan daftar, tapi juga tingkatkan kemampuan dirinya. Kita kan tidak ingin kualitas pendidikan kita yang begitu saja. Jadi ya juga harus belajar kan. Seperti juga kita anak CPNS yang belajar mati-matian, itu kan sama saja gitu. Ya itulah itu. Iya, ini yang terkait dengan P3K. Satu lagi Pak, pertanyaan ini. Kemarin tiba-tiba ada peraturan Menteri Keuangan mengenai jaminan hari tua. Kok di situ nggak ada P3K-nya? Nggak ada P3K-nya. Seperti Bapak menjelaskan mengenai pensiunan mereka ini. Jadi undang-undang tentang ASN itu didesain dengan konsepsi pensiun PSU.
PSU itu para PNS hanya dipotong sedikit saja dari gaji pokok lagi, bukan teknikalnya diberikan kepada PT Taspen. Kemudian ketika pensiun PT Taspen mengembalikan dalam bentuknya hari tua satu kali itu, dan itu nggak seberapa sih, 50 juta lah. Jadi selama hidup, selama karir 30 tahun dia cuma bisa mengambil pensiun dibayarkan oleh negara, dalam bentuk penghargaan uang pensiun melalui APBN. Nah, sistem ini kemudian memberatkan negara di seluruh dunia. Nah, jadi nggak ada yang kuat negara itu, karena lama-lama kan pensiunnya itu. Jadi, oke, kenapa tidak dirubah saja dengan fully funded? Apa itu fully funded? Fully funded itu kemudian masing-masing ASN itu membeli asuransi pensiun. Ya, berapa yang besarnya? Ya itu tergantung nanti putusannya gitu ya. Karena ekonominya berbeda-beda. Dari pembayaran pensiun itulah kemudian dikelola untuk membayarkan uang pensiun sehingga APBN menjadi aman. Konsekuensi PSU fully funded ini, pemerintah juga sebagai pemberi kerja harus juga memberikan iuran seperti di swasta gitu ya. Ada kerjanya, ada pemberi kerja. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau seperti itu, ini PP-nya sedang dalam proses, peraturan pemerintahnya sedang dalam proses diskusi, mudah-mudahan sebentar lagi bisa ditetapkan. Kalau seperti itu, maka kemudian pasal bahwa P3K tidak mendapatkan uang pensiun menjadi tidak relevan lagi. Karena semua orang karena akan membeli iuran pensiunnya, gitu, memanage iuran pensiun. Jadi ini nggak akan mendapatkan uang pensiun sebatas dari masa kerjanya, karena P3K kan ada kontraknya gitu ya, 5 tahun 10 tahun ya, itu yang akan didapatkan. Jadi P3 angkatan pertama yang sekarang sudah berstatus AN tidak perlu resah Pak ya. Ya nggak perlu, karena nanti ada aturan lebih tinggi PP itu nanti ya. Sekarang pun sebetulnya mereka kan tidak dipotong uang untuk iuran pensiun, iuran utuh ya. Kalau PNS kan langsung dipotong. Kan sebetulnya mereka bisa saja memotong dirinya sendiri terus membeli iuran pensiun di PT Taspen. Itu kan sama saja seperti itu. Nah, kalau mereka mau, ini PT Taspen sudah bersedia untuk mengelola pensiun dari PT. Jadi sebetulnya sama aja, tapi tinggal mereka mau langsung dipotong dari gaji atau membayar sendiri, itu kan sudah